أكبر الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil fi syahril sawal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat pejabat Wali Kota Kendari Bapak Asmawa Tosepu AP MSI beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kendari Ibu Siti Hamzah SH MSI. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Kendari. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Kendari. Yang kami hormati Ketua Basnas Kota Kendari. Yang kami hormati Kepala OPD, Asisten, Staf Ahli Lingkup Pemerintah Kota Kendari, para camat dan lurah sekota Kendari, para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta hadirin sekalian yang sama berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, terutama nikmat sehat dan kesempatan, sehingga pada hari kemenangan ini kita semua bisa berkumpul di lapangan upacara kantor Balai Kota Kendari yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berbingkaikan salam tiada lupa kita curah dan sanjungkan kepada Nabi Allah kekasih Allah, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan seringnya bersalawat kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Ada beberapa hal yang kiranya perlu kami sampaikan menjelang pelaksanaan kegiatan sholat Idul Fitri. Maka darinya diharapkan kepada para jamaah yang masih berada di luar area sholat untuk segera memasuki lapangan dan mengambil tempat, karena pelaksanaan sholat Id akan segera kita mulai. Bapak Ibu serta saudara-saudari jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan kegiatan kita pada hari ini, Sabtu 1 Syawal 1444 Hijriah. Acara yang pertama, pembukaan sebagaimana telah berlangsung. Acara yang kedua, takbir terpimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Amri Nasir MSI, Ustadz Laode Muhammad Kodam MPDI, dan juga Bapak Dr. Kiai Haji Daniel Idrus LC MTHI. Acara ketiga, ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri dari pemerintah Kota Kendari oleh pejabat Wali Kota Kendari Bapak Asmawa Tosepu AP MSI. Acara yang keempat, pembacaan tuntunan sholat oleh Bapak Asis dari C, Sarjana Ekonomi. Acara yang kelima, pelaksanaan sholat Idul Fitri yang bertindak sebagai imam Bapak Laode Muhammad Kodam MPDI. Dan acara yang keenam, khutbah Idul Fitri 1444 Hijriah oleh Bapak Dr. Kiai Haji Daniel Idrus LC MTHI. Demikianlah pembukaan yang kami bawakan, dan selanjutnya kami mengundang dengan hormat takbiran terpimpin oleh Bapak Detrandes Haji Amri Nasir MSI, Ustadz Laode Muhammad Kodam MPDI, dan juga Bapak Dr. Kiai Haji Daniel Idrus LC MTHI. Dan acara ini akan berjalan secara otomatis. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaka wa'dah wa nasara abda wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar,
وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله
أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kota Kendari dihadiri langsung oleh Bapak Dandim 1417 Kendari, keluarga, sahabat, dan pengikut setuanya. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Kendari sengaja. Bapak Ibu hadirin jam lain pemerintahan, namun merupakan semangat bersama dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap Kota Kendari yang menggambarkan bagaimana Kota Kendari dapat terus bergerak dan melangkah secara progresif, produktif, dan energik. Tentu berbagai kebijakan pemerintah Kota Kendari diarahkan dalam rangka mendorong sekaligus memfasilitasi masyarakat untuk dapat lebih produktif. Pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat sebagai sarana percepatan mobilitas dan tumbuh kembangnya sektor perekonomian terus dilakukan dengan target waktu yang terencana dengan baik. Bapak Ibu hadirin jemaah yang berbahagia, mengakhiri sambutan ini, sekali lagi perkenankan saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Kendari menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada unsur Forkopimda, camat, lurah, seluruh ASN, dan warga masyarakat Kota Kendari secara umum yang telah menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif selama bulan suci Ramadan, sehingga segenap umat Islam yang ada di Kota Kendari dapat melaksanakan serangkaian ibadah di bulan suci Ramadan dengan khusyuk dan penuh hikmat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah 2023 Masehi. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan, serta senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semua dan kembali mempertemukan kita pada Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala muridina waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
kaum muslimin dan muslimat Jamaah Idul Fitri 1444 Hijriah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salat Id yang akan kita lakukan hanya 2 kali dalam setahun, yakni salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Sehingga sebagai manusia biasa tak luput dari namanya lupa. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan tidak bermaksud menggurui para jamaah, namun hanya menyegarkan kembali ingatan kita, perkenankanlah kami menyampaikan, membacakan pelaksanaan salat Idul Fitri ini secara singkat. Salat Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat, 1 salam. Pada rakaat pertama, kita berdiri tegak, lurus di belakang imam. Pada saat imam takbiratul ihram, maka kita sebagai jamaah segera mengikutinya dengan niat usalli sunatal Idul Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat salat Idul Fitri 2 rakaat mengikuti imam karena Allah. Allahu Akbar. Takbir ini adalah takbiratul ihram. Setelah itu kita membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila dan seterusnya. Salat Idul Fitri kita duduk sejenak mendengarkan dan menyimak dengan khusyuk khutbah Idul Fitri oleh khatib hingga khatib turun dari mimbar. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah rahimakumullah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا
كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا panjatkan puja dan puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita pada puncak kemenangan dan kebahagiaan, sebuah kebahagiaan yang didasarkan atas argumentasi agama, sebuah kebahagiaan dan kemenangan yang didasarkan pada keimanan. Selanjutnya mari kita pertahankan dan tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kesucian diri yang telah kita capai di bulan Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah terbebas dari noda dan dosa seperti anak bayi yang baru lahir dan yang menang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, fa abawahu, kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani dan Majusi. Mereka yang memperoleh kemenangan yaitu minal faizin, yang seringkali kita ucapkan di hari-hari Idul Fitri, adalah orang-orang yang bebas dari belenggu hawa nafsu, bebas dari budak nafsu, merdeka sebagai jati diri manusia sebagai hamba Allah. Mereka hanya menghamba ibadah kepadanya, termasuk orang-orang yang bebas. Kemudian diungkapkan dengan kalimat minal aidin, yang secara bahasa ialah termasuk dari orang-orang yang kembali berbuka. Makna filosofisnya adalah harapan agar menjadikan kita termasuk orang-orang yang bebas dari budak hawa nafsu, sehingga orang yang telah memperoleh kemenangan mengalahkan hawa nafsu dinamakan al-muflihun, al-faizun, al-aidun, yang pada tanggal 1 Syawal hari ini adalah Idul Fitri diwujudkan dalam budaya dan selalu kita ucapkan minal aidina wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari orang-orang yang berbuka, orang-orang yang menang, orang-orang yang berbahagia.
kita masuk pada bulan Syawal. Syawal adalah bentuk masdar dari kata fi'il syawwala yusyawwilu, bermakna meningkatkan, dan Syawal berarti peningkatan. Diharapkan agar di bulan ini, di bulan Syawal, terjadi peningkatan pada ibadah-ibadah kita, buah dari ibadah kita selama bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Istilah Idul Fitri menunjukkan makna kembali kepada fitrah atau kesucian setelah melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang pernah dilakukan, dan kita pun diperintahkan untuk saling memaafkan antara sesama yang mungkin dalam pergaulan sehari-hari kita pernah ada kesalahan terhadap sesama sehingga menimbulkan ketersinggungan, atau mungkin kita pernah saling mengejek, saling memfitnah, atau boleh jadi kita pernah menyebarkan berita hoaks yang dapat merusak dan merugikan orang lain. Di hari Idul Fitri inilah momen yang tepat untuk kita saling memaafkan. Jika sudah demikian, insya Allah kita bisa memperoleh perdamaian sejati di dalam hati kita masing-masing, menuju konsep kesatuan dalam beragama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 159, fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Memaafkan kesalahan orang lain merupakan perwujudan terpuji dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan ini akan menumbuhkan rasa aman dan damai di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang sering timbul rasa cemas dan seringkali terganggu dengan konspirasi politik atau kepentingan sesaat. Silaturahim dalam suasana Idul Fitri bukan sekedar bersentuhan tangan atau memohon maaf semata melalui pesan SMS, WA, Instagram, Telegram, TikTok dan lain sebagainya, tetapi ada sesuatu yang lebih hakiki daripada itu, yaitu aspek mental dan keluasan hati. Sesuai dengan asal kata silaturahim itu sendiri, yaitu sila atau wasal yang berarti menyambungkan atau menghimpunkan, dan ar-rahim adalah kasih sayang. Suatu ketika ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang berbicara dengan sahabatnya, kemudian Nabi mengatakan, akan masuk seorang pemuda dari pintu sana. Para sahabat semua kemudian melihat ke arah pintu itu. Masuklah seorang pemuda sambil melaksanakan salat 2 rakaat dan keluar dari masjid. Di hari kemudian Nabi bersama sahabatnya, Rasulullah kemudian mengatakan lagi, akan masuk seorang pemuda dari pintu itu. Sahabat kemudian berbalik ke arah pintu tersebut. Masuklah seorang pemuda itu dan laksanakan salat 2 rakaat, kemudian pulang ke rumahnya. Sahabat pun heran, mengapa orang ini dikatakan penghuni surga? Ketiga kalinya Nabi kemudian bersama sahabatnya di masjid. Nabi berkata lagi, akan masuk seorang pemuda dari pintu itu. Maka masuk seorang pemuda tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia adalah penghuni surga. Sahabat semua kemudian penasaran, mengapa pemuda ini dikatakan seorang yang penghuni surga? Ketika ingin pulang ke rumahnya, para sahabat kemudian heran. Salah satunya adalah Abdullah ibn Umar yang mengejar pemuda itu. Dia memanggil rajul, wahai fulan, ana Abdullah ibn Umar, saya Abdullah ibn Umar. Man anta, siapa kamu? Ana Abu Damdam, saya adalah Abu Damdam. Kemudian Abdullah ibn Umar mengatakan kepada pemuda ini, bolehkah saya bertamu ke rumahmu wahai pemuda? Kata pemuda ini, boleh, silahkan bertamu di rumahku. Maka batasan bertamu sesungguhnya ialah 3 hari. Lewat dari 3 hari, maka sesungguhnya itu sudah memberatkan tuan rumah. Ketika Abdullah ibn Umar di malam hari, karena penasarannya ingin melihat ibadah seorang pemuda ini sehingga dikatakan penghuni surga, bangunlah tengah malam Abdullah ibn Umar dan menunggu bangunnya pemuda ini. Tapi pemuda ini tidak bangun-bangun. Di subuh hari dia terbangun.
Ketika dia perhatikan di hari Senin dan Kamis, orang ini pun tidak berpuasa. Abdullah ibnu Umar semakin penasaran, apa sesungguhnya ibadah seorang pemuda ini sehingga dikatakan dia adalah penghuni surga. Maka di hari ketiga Abdullah ibnu Umar bertanya ketika ingin pulang ke rumahnya, wahai pemuda, saya sesungguhnya ingin bertamu karena penasaran. Di masjid Nabi mengatakan engkau adalah penghuni surga, tetapi saya lihat ibadahmu biasa-biasa saja. Kata pemuda itu, salat saya biasa saja, puasa saya pun biasa saja. Tetapi jika itu yang engkau ingin tahu, saya setiap ingin tidur berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya mengampuni dosa-dosa semua yang menzalimi saya di hari ini. Tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, tidak ada iri hati, tidak ada kemarahan pada setiap makhluk. Maka dia mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain. Maka di hari Idul Fitri inilah yang dituntut untuk kita saling maaf memaafkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Silaturahim adalah kunci terbukanya rahmat dan pertolongan Allah. Dengan terhubung dengan dan terpeliharanya silaturahim, maka ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah wataniyah akan terjalin dengan baik. Kekompakan dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat menjadi sangat penting di tengah upaya dan ketulusan pemerintah Kota Kendari untuk mewujudkan Kendari bergerak, bersih, ramah, gesit, asri, dan kondusif. Oleh karena itu, sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa berkomitmen untuk selalu mendukung segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah demi kemaslahatan bersama. Salah satu contohnya ketika pemerintah melakukan gerakan penataan terhadap pohon-pohon yang sudah berusia lanjut di pinggir-pinggir jalan raya. Sempat sebagian kalangan menyampaikan protes atau tidak setuju. Namun ketika Allah mendatangkan ujian berupa cuaca ekstrim beberapa waktu yang lalu, di mana banyak pohon dan tiang listrik yang tumbang serta menelan beberapa korban, dan pada akhirnya semua orang menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Kendari dengan adanya gerakan peremajaan pohon dan penataan kota. Oleh karena itu, mari kita selalu menjaga kebersamaan ini serta berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala ujian dan tantangan hidup yang kita hadapi saat ini dapat segera teratasi karena rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di momen Idul Fitri ini juga kita harus saling mengerti dan memahami. Menurut Thomas Arnold dalam bukunya The Preaching of Islam menjelaskan bahwa saling mengerti, saling memahami, inilah yang menjadi titik awal keharmonisan kerukunan hidup umat beragama. Sejalan dengan konsep tersebut, pemerintah secara nasional telah berusaha untuk menata kehidupan umat beragama agar terjalin sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama melalui moderasi beragama, yakni proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Moderasi beragama bukanlah berarti memoderasi agama, karena agama dalam inti ajarannya sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan dan keseimbangan. Bukan agama jika ia mengajarkan perusakan di muka bumi, kezaliman dan angkara murka. Agama tidak perlu dimoderasi lagi, namun cara seseorang beragama haruslah selalu didorong ke jalan yang tengah atau harus senantiasa dimoderasi, karena ia bisa berubah menjadi ekstrim, menjadi tidak adil dan berlebih-lebihan. Perlunya moderasi dalam pemahaman dan implementasi nilai-nilai agama akan melahirkan karakter moral yang sejalan atau sesuai dengan visi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang ingin mewujudkan sultra yang aman, rukun, damai, sejahtera dan beradab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakun rasul 'alaikum syahida." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Dalam bulan Ramadan ini juga Allah mewajibkan kita mengeluarkan zakatul fitr. Dengan menunaikan kewajiban tersebut, seolah Allah mengajarkan bahwa tidaklah sempurna keimanan seorang hamba bila dia tidak mencintai saudaranya yang kesulitan. Bukanlah disebut orang yang saleh, yaitu orang yang sibuk dengan ibadah ritual semata, dan tidak pantas dikenal sebagai orang beriman mereka yang menutup mata tak kala mengetahui saudara-saudaranya berkekurangan. Sebab mencintai Allah dapat tercermin dari cinta kita kepada sesama. Kesadaran berzakat ini hendaknya kita tanamkan dalam kehidupan kita, karena berzakat bukan hanya saat Ramadan atau zakat fitrah saja, namun ada kewajiban lain untuk mensucikan harta kita, yaitu zakatul mal. Harta ini perlu kita sama-sama gelorakan agar menjadi kesadaran sosial. Kalau hal ini mampu kita wujudkan, maka insya Allah akan menjawab problem sosial, yaitu ketimpangan ekonomi menuju kesejahteraan sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha." Ambillah sebagian harta mereka sebagai zakat untuk pembersih dan pensuci dengannya. Apanya yang dibersihkan? Ini pun sejalan dengan tagline pemerintah kita, yaitu bergerak bersih, bersih zahiriyah dan bersih batiniyah. Bersih zahiriyah ialah bersihnya harta tersebut dari harta-harta yang syubhat dengan dikeluarkan zakatnya, dan bersih batiniyah membersihkan diri kita dari sifat hayawaniyah, sifat tamak, sifat rakus, dan sifat bakhil yang terdapat pada hewan-hewan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Melalui madrasah Ramadan ini, kita semakin mengerti arti kesalehan dan kesucian yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh manusia yang sejati adalah manusia yang pandai bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan kenikmatan yang telah diberikan, saling menghargai dan saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Saat ini kita akan menghadapi tahun politik. Masyarakat akan terpolarisasi karena adanya perbedaan-perbedaan. Janganlah karena adanya perbedaan cara pandang terhadap suatu persoalan atau adanya perbedaan dukungan politik, lantas kita saling mencurigai, saling memfitnah antara satu dengan yang lain yang mengarah pada permusuhan. Karena perpecahan atau permusuhan di antara kita justru akan merusak sendi-sendi perjuangan dan melemahkan persatuan dan persaudaraan kita. Mari kita bertekad dan berjanji untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik, merawat toleransi di tahun politik ini, melahirkan generasi yang berkarakter untuk mewujudkan kendari bergerak. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhai kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar. الحمد لله الذي جعل الأعياد بالأفراح والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأمور. فسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وهذر فيه من الغرور. أحمده سبحانه وتعالى فهو حق محمود وأجل مشكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الثور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فيا أيها الناس
اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم فأكثروا من الصلاة على النبي الكريم. وقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر أمة محمد، اللهم اصلح أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا إندونيسيا خصوصا بلاد الكنداري عامنة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa istri kami ya Allah, dosa suami kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa semua keluarga kami ya Allah. Engkau maha pengampun ya Allah, maka ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah segala dosa-dosa saudara kami ya Allah, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di daerah yang lain ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا